Studi kasus yang ketiga, saya mengambil tentang potensi tambah garam, biaya, dan manfaat sumber daya alam dan lingkungan di Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah saya sendiri yaitu NTT. Bisa kita lihat, saya akan menampilkan video di atas. Yang pertama ialah pemanfaatan potensi tambah garam kawasan pesisir Kabupaten Kupang. Pemanfaatan ini sesuai dengan kewilayahan daerah pesisir pantai yaitu Pantai Osapa. Perlu dukungan data spesial mengenai produk garam dan areal potensial untuk dikembangkan sebagian areal tambang garam. Mengenai produksi garam dan areal potensi pengembangan usaha tambah garam ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, yang merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang terdiri dari 24 buah pulau yang besar dan kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Kabupaten Kupang sekitar 3.188 km dengan perkiraan panjang garis pantai 423,86 km. Potensi sumber daya pantai dan laut yang cukup besar dan prospektif Kabupaten Kupang, berkembangnya suatu usaha tambak garam di masyarakat sekitar di bagian Osapa itu menyebabkan sebagian petambak ikan itu beralih ke usaha tambak garam. Usaha tambak ikan ini masih mengandalkan benih dari alam yang dipasok dari alam, yang artinya ialah masih mengandalkan semuanya dari alam. Garam adalah benda padat yang berbentuk kristal putih yang tersusun dari atas senyawa atrium klorida dan senyawa lainnya seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, dan kalsium klorida. Kita tahu sendiri pembuatan garam ini membutuhkan matahari. Kita juga menganalisis spasial areal tambal garam atau potensial dan extincting. Di wilayah pesisir Kabupaten Kupang dan wilayah kelayakan usaha budidaya tambak garam, kemiskinan di daerah tambak garam juga merupakan kemiskinan yang dihadapi oleh rumah tangga petani garam di sekitaran Osapa di Kabupaten Kupang yang ditandai oleh kondisi sempitnya penguasaan lahan dan terpusatnya kepemilikan dan penguasaan lahan pada segelintir orang saja. Videonya saya tampilkan di atas, bisa teman-teman lihat video yang saya ambil juga. Lahannya sangat tidak besar dan itu sangat berpengaruh untuk masyarakat yang mau membuka usaha garam. Tata niaga garam yang cenderung merugikan petani dan semakin rendahnya nilai tukar komoditas garam dibandingkan dengan komoditas lain. Kemiskinan yang bersifat struktural tersebut ditambah lagi dengan kondisi yang bersifat alamiah, seperti kondisi lahan yang tidak subur, ketergantungan budidaya garam terhadap keadaan musim, dan kondisi yang dihadapi petani garam di wilayah Osapa ini itu menyebabkan masalah kerawanan bagi kelangsungan hidup rumah tangga petani garam, khususnya petani garam. Lokasi penelitian yang saya ambil ini ialah lokasi penelitian di wilayah darat dari Teluk Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pantai Osapa yang secara keseluruhan berada di bagian selatan Indonesia. Lokasi ini mengalami musim kering yang berproduksi pada kurun waktu tertentu. Pengusaha garam di Kabupaten Kupang belum dilakukan dengan sentuhan teknologi, masih alami, masih menggunakan tenaga manusia. Usaha tambak garam menjadi penghambat utama keterbatasan sumber daya manusia yang berpengaruh pada kemampuan produksi dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna dalam meningkatkan produksi memperparah kondisi usaha setempat di Kabupaten Kupang. Dan hasil wawancara dengan para petani setiap tahunnya itu mengalami fluktuasi harga berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp35.000 per karung ukuran 50 kg. Pada tahun 2020 dan 2021 harga bahan mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga garam terendah adalah Rp 45.000 dan harga tertinggi adalah Rp mencapai Rp100.000. Terima kasih untuk kesempatannya. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika kesalahpahaman kata atau